Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh di lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati para ahli selaku ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku imam dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan sumber rahmatnya, berkah dan kemuliaannya. Tidak lupa hadirin jemaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak dan adik-adik yang ada di masjid, serta bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk nikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam melimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak hadirin jemaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah An-Naml ayat ke-15. Seperti biasa saya awali dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna
hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu hatta قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لا يحطمنكم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال أم كان من الغائبين أم لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك
Jadi Nabi Musa itu dulunya dibesarkan oleh Fir'aun dan disuruh meluruskan Fir'aun. Ketika disuruh meluruskan Fir'aun, di sanalah Nabi Musa itu merasa dulu. Ketika merasa dulu, maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, Harun itu adalah saudaraku. Maksudnya itu Harun saudaraku, Harun lisannya itu lebih lancar, lebih lembut daripada saya. Terus datanglah kepada Fir'aun. Ketika datang kepada Fir'aun, sudah disambut oleh penyihir-penyihir. Penyihir-penyihir itu untuk melawan Nabi Musa. Nah, ketika itulah Nabi Musa itu diberikan mukjizat oleh Allah. Ada beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Di ayat ini ada diskon, ada 9 mukjizat. Jadi 9 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang populer yaitu tongkat dan tangannya yang berada di kantong dan dikeluarkan itu bisa mengeluarkan cahaya. Yang cahaya itu dijelaskan bukan cahayanya orang yang berpenyakit baros, bukan maaf ya, bukan di sana ada. Kalau baros itu kan yang putih itu ya Pak ya, bukan seperti itu. Tapi memang bercahaya yang kayak matahari. Nah, itulah di antara mukjizat Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Jadi kenapa ayat Al-Quran ini kok banyak banget menyebut Nabi Musa? Karena banyak bukti orang-orang yang berbuat dolim itu biasanya penguasa. Yang banyak berbuat dolim itu penguasa. Dan perbuatan dolim penguasa itu dampaknya kepada rakyat banyak. Merasakan rakyat itu sengsaranya luar biasa. Kalau salah kebijakan, maka di sana juga akan berdampak negatif terhadap rakyatnya. Nah ini, jadi oleh karena itu, Al-Quran itu mencontohkan kepada Fir'aun dan Nabi Musa. Fir'aun sebagai penguasa yang sombong, Nabi Musa ini sebagai pelurus. Jadi orang-orang penguasa yang cenderung kepengin lama itu biasanya ya dia sombong, merasa dirinya itu hebat. Tidak cukup dia itu hanya babak rewel, tetapi pengen ditambah. Ya pengen ditambah. Ya, saya kira di Indonesia ini penguasanya itu dari zaman Soeharto itu pengen panjang semua ya. Soekarno itu pengen panjang sebenarnya, cuma kegagalannya itu menghadapi PKI. Beliau berhadapan dengan PKI, ya bukan berhadapan, tapi berteman ya. Sebenarnya berteman ya. Tapi nggak ada yang bisa diungkap apakah Soekarno itu terlibat atau tidak. Ini tanda tanya kan Pak ya. Susah untuk menyatakan Soekarno tidak terlibat. Susah juga untuk menyatakan Soekarno tidak terlibat. Nah ini, jadi ya Soeharto juga demikian, panjang umurnya gitu ya. Nah ini yang hanya diberikan waktu sebentar itu Habibie ya. Terus Gus Dur itu tengah jalan, tengah jalan. Cuma yang lancar SBY 2 periode gitu ya. Yang lancar SBY. Ya, kalau yang lainnya kan penggalan-penggalan. Soekarno penggal tengah jalan. 6 tahun 66 aksi mahasiswa, aksi kaum muslimin terhadap Belanda itu bubarkan PKI, turunkan harga gitu kan ya, dan seterusnya. Yaitu menunjukkan kegagalannya. Nah itu ya. Jadi itulah keadaan di Indonesia itu lebih banyak tidak jelasnya di dalam pemilihan presiden. Tapi untungnya ya Pak ya, untungnya itu yang jadi presiden itu tidak membuat gerakan, tidak membuat perlawanan. Jadi ketika Soekarno turunnya sebenarnya turun gitu kan ya.
Soeharto juga turun Soeharto. Ya saya yakin Soeharto filmnya banyak, tetapi dia tidak membuat gerakan-gerakan. Untungnya itu. Jadi ada pemikiran yang bersih, tidak mau mengorbankan lebih banyak lagi. Itu untungnya. Ya itulah. Ini apa itu film G30 SPKI banyak yang minta diputar ya. Banyak yang minta diputar. Apa tadi putar? Pikiran ya, jadi ada pemutaran, ada pemerintahan. Ya, saudara, itulah pemerintahan itu ada kecenderungan kalau dia itu berada di atas, itu ada kecenderungan dia itu mempertahankan kepemerintahannya. Itu ada kecenderungan. Dan itulah nafsu yang ada pada diri manusia. Yuk kita lihat ayatnya berikutnya. Walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walaqad atayna, sungguh aku datangkan Dawud kepada Nabi Dawud wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman ilman, yaitu pengetahuan. Wa qala, ini kalau dalam bahasa Arab itu ada telanya, ada adanya ya Pak ya. Wa qala itu mereka berdua ngomong. Siapa yang ngomong? Yaitu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Kalau yang pernah belajar ayat surah qala itu adalah Nabi Dawud dan Sulaiman berkata. Asalnya itu waqala alhamdulillah, asalnya seperti itu. Ya jadi itu qala itu menunjukkan dua itu adalah Dawud dan Sulaiman. Karena diberikan ilmu, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maha suci Allah, maha pemurah Allah, Allah yang maha banyak pujiannya ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, yang telah memberikan keutamaan, kelebihan kepadaku ala katsirin min ibadihil mu'minin, atas kebanyakan dari hamba-hamba yang mukmin. Ya jadi ini kalau kita lihat Dawud dan Sulaiman itu bukan termasuk orang yang sombong. Jadi kalau jadi pimpinan itu ngikutin Nabi Dawud dan Sulaiman. Kalau sukses jangan merasa aku yang bikin sukses. Jangan merasa akulah dan timkulah yang penting sukses. Coba kalau infrastruktur sudah dibuat terus muncul bencana, apa yang terjadi? Orang-orangnya. Nah ini, makanya jangan berbanggalah. Buatan manusia itu ringkih. Buatan manusia itu nggak ada apa-apanya. Ya, ringkih semua, nggak ada yang kokoh, nggak ada. Yang kokoh hanya Allah. Oleh karena itu, walaupun Nabi Dawud dan Sulaiman diagung-agungkan dan memang pantas diagungkan, mereka tidak menunjukkan kesombongannya. Segala puji bagi Allah, karena Allah memberikan keutamaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, yang kebanyakan dari hamba-hambanya yang beriman. Nah ini, jadi di sini Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud itu menyatakan demikian. Jadi keutamaan Allah itu diberikan kepada hambanya yang mukmin, yang beriman. Nah ini, kalau orang yang beriman itu pasti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Disuruh sholat, dia mau sholat. Disuruh mau belajar. Sebab ada hadis yang menyatakan begini, ad-dunya mal'unah. Dunia ini semuanya dilaknat, Pak. Masya Allah ya Pak ya. Wa ma biha, ya mal'unun wa ma biha, dan itu di semuanya yang ada antara langit dan bumi itu dilaknat semua. Illa aliman wa muta'alliman.
kecuali orang yang alim dan orang yang mau belajar. Kalau orang alim ya dasarnya dia tulus ikhlas. Orang muta'aliman juga tulus ikhlas karena merasa saya tidak tahu, saya harus belajar. Kalau orang yang mau belajar itu nilai-nilai sombongnya itu terkikis, Pak. Nilai-nilai hasudnya terkikis, nilai-nilai dengkinya terkikis. Kalau orang itu mau belajar, kalau dasarnya orang itu tidak mau belajar, itu yang ada itu keangkuhan, sombong. Aku yang paling benar, aku yang paling pinter. Muncul dengki. Oh, dia yang ajar, bisa apa sih? Dan seterusnya. Nah itu kalau orang itu tidak mau belajar. Tapi kalau dasarnya orang mau belajar, dia akan mengikis semua bentuk-bentuk penistaan. Nah itulah. Jadi dunia ini akan aman, dunia ini akan tenteram oleh orang alim dan orang yang mau belajar. Aliman wa muta'alliman. Oleh karena itu Nabi Sulaiman ketika ditanya oleh Allah, "Hai Sulaiman, mau pilih yang mana kamu ini?" Ada beberapa pilihan. Satu, tahta. Kedua, harta. Ketiga, wanita. Keempat, ilmu. Nah, Nabi Sulaiman itu memilih ilmu, pengetahuan. Makanya Allah berikan di sini, walaqad ataina Daud wa Sulaiman ilma. Nah ini, sungguh aku berikan kepada Daud dan Sulaiman itu ilmu, pengetahuan. Ya kan? Kalau orang punya harta, malah kita menjaga harta ya, Pak. Ya kan, makanya di sana itu dianjurkan kalau orang itu punya harta, maka kita jadi kuli. Orang yang punya harta itu merasa dia itu terganggu, tidak bisa tidur karena hartanya. Tapi kalau dia itu punya harta sih punya, tetapi tidak dijadikan dalam angan-angan, tidak dijadikan dalam hati, maka dia tidur nyenyak. Sedekah, punya harta, sedekah. Punya harta berinfak, dia infak. Dia punya harta, kalau dia itu orang beriman, mengikuti perintah-perintah yang Allah berikan berkaitan dengan malnya, dengan harta. Ya, kalau orang punya istri cantik umpamanya, karena kecantikannya mau bepergian bingung, Pak. Jangan-jangan istri saya ada yang godain gitu kan. Nah itulah kalau orang punya istri. Nah begitu juga orang yang punya tahta, punya kekuatan, punya kekuasaan. Jangan-jangan kalau saya pergi nanti ada yang menggulingkan. Nah ini orang-orang yang demen itu semua, demen terhadap harta, terhadap wanita, kepada tahta, karena demennya itu luar biasa, maka ada kekhawatiran. Tapi kalau itu enggak. Kalau diumpamakan orang yang punya ilmu itu kayak punya silat gitu ya Pak ya. Silat. Jadi kalau orang yang punya silat itu kan malah menjaga dirinya kan. Kemana-mana dia terjaga dengan ilmunya. Itu dengan ilmu silatnya. Nah inilah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Ya. Wa warisa Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu mudlimna wa qala ya ayyuhan nasu mudlimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa warisa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu mewarisi Daud kepada Nabi Daud. Wa qala, dan dia berkata, ya ayyuhan nas, hai manusia, ulimna, aku ini diajari mantiqat tayr, yaitu ucapannya burung. Wa utina min kulli syai', dan aku datangkan beberapa sesuatu. Inna hadza, bahwa ini semua lahuwal fadlul mubin, adalah keutamaan yang luar biasa. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan burung, bisa mengetahui apa itu gunung-gunung juga bisa bicara.
Dedaunan bisa bicara. Nanti di sini ada apa itu semut ya, semut yang bicara. Itu sebenarnya beliau itu diajar oleh Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu bapaknya ya Pak ya. Jadi Nabi Daud itu punya mukjizat yaitu suara. Jadi suaranya ketika membacakan ayat-ayat suci, wahyu yang Allah berikan kepadanya dibacakan, itu burung-burung yang sedang terbang itu langsung berhenti karena mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Apalagi burung, angin Pak, angin yang sedang kencang-kencangnya, kalau Nabi Daud itu membacakannya itu berhenti. Sampai gunung-gunung itu ikutan mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau orang yang nggak beriman Pak, itu susah untuk membuktikan bahwa ciptaan Allah itu bisa berkata-kata, itu susah. Tapi kalau orang beriman, ketika ayat suci menyatakan demikian, maka dia langsung percaya. Makanya ketika kita itu ingin mempelajari tauhid, mempelajari akidah, itu jangan terlalu jauh spesinya dari Nabi Adam, dari Allah yang ciptakan Adam yang pertama. Nah di sana kalau kita itu melihat perilaku Adam itu tahu karena Adam itu diciptakan dari tanah dan Nabi Adam itu tahu kalau tanah itu bisa bicara. Kalau Nabi Adam itu tahu bahwa tanah itu bisa bicara karena dekatnya Allah menciptakan dari tanah itu. Nah ini diterjemahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, kalau kamu sholat sunnah di satu tempat, pindahlah ke tempat yang lain. Karena apa? Karena tempat sholat yang kau dirikan itu akan menjadi saksi, engkau sholat. Ya, ini kalau diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Nabi Muhammad, karena Nabi tahu bahwa tanah itu bisa bicara, bahwa semua yang melekat kepada diri kita itu akan bisa bicara di hadapan Nabi, di hadapan Allah ketika kita itu ditanyakan. Nah ini, ya jadi orang itu kadang-kadang mempelajari sesuatu yang terlalu jauh, tidak melihat bagaimana Adam itu diciptakan. Kalau Adam diciptakan tahu, nah iya, paham bahwa Allah itu menciptakan Adam dari tanah itu sudah bisa bicara. Nah, begitu juga Nabi Daud alaihissalam dengan suaranya yang indah. Bilang Pak, saya juga pernah belajar apa itu seni bacaan Al-Quran. Jadi ketika tiduran, mungkin guru saya itu kalau itu ada Aziz Muslim, tahu Aziz Muslim Pak, yang suaranya kencang. Bismillahirrahmanirrahim, kencang banget, tingginya luar biasa. Adiknya Abdul Hakim Muslim dari Tegal, dua-duanya ini juara internasional yang pertama. Aziz Muslim, terus adiknya. Kalau adiknya guru saya itu kedua kalinya, pertama dia ikut juara internasional, kedua ketiganya dia itu juara 2, juara 3. Makanya dia nggak mau ngisi karena merasa nggak enak dan suaranya kalah. Jadi Aziz Muslim itu sama dengan periodenya Abdul Basit. Abdul Basit yang berada di Mesir sana. Jadi dua orang ini suaranya itu mendunia kemana-mana. Nah, saya ketika itu diberikan ramuan oleh beliau, ya, dengan ramuan racikan dedaunan Pak, itu diminum, ya keluar semua orang dari dalam. Udah. Nah, diawali dengan baca Fatihah untuk Nabi dan Fatihah wasilah ya kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi awali dengan qiyamul lail menjelang jam 2 mulai jalan. Ya jadi di sana kalau yang rokok itu ya parah kan rokok. Kalau rokok parah. Nah itu jadi dikuras semua. Dan alhamdulillah 5 tahun setelah dibuka itu Pak, ya biasanya kita tahu
tahun ya. 3 tahun itu bersih, nggak pernah kalau kura. Tapi hati-hati Pak, kura-kura itu kadang-kadang tidak ada yang tidak pakai izin gitu ya, izin kesehatan. Itu bahaya juga karena masuk ke hidung gitu ya. Ada istilah kura, ada istilah cingur. Cingur itu yang dimasukkan ke hidung, ada obat-obatannya. Ya, itulah ingin suaranya yang bagus, nah itu ada tata cara. Ya, jadi Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman itu menyatakan aku ini bisa karena ayahku, karena bapakku yang mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga aku mengetahui bagaimana burung itu bisa berbicara. Ya, dan dia pun tidak menunjukkan kesombongannya, tidak lain. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini yang karunia yang nyata. Bukan merasa aku pinter, enggak, tetapi ini hanya pemberian Allah. Ya, hanya pemberian Allah. Ya. Jadi inilah Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wal tayri fahum yus'aun. Wa husyira li Sulaiman, dan dikumpulkan bagi Sulaiman junuduhu, tentaranya, minal jinni, dari sebangsa jin, wal insi, dan manusia, wal tayri, dan burung. Fahum yus'aun, mereka itu diatur. Mereka itu berbaris, mereka itu nurut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi di sini dinyatakan bala tentaranya Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia. Bala tentaranya Nabi Sulaiman itu adalah sebangsa jin dan sebangsa manusia, dan begitu juga burung. Ya, burung inilah yang nanti akan kelihatan di ayat yang berikutnya, yaitu burung hudhud. Ya, sebangsa burung semuanya Pak, bukan hanya hudhud saja. Cuma hudhud inilah yang nantinya itu dipertanyakan karena tidak datang, tidak ada. Ya, jadi ini ada juga nanti yang bertanya, jin itu jin semuanya jin atau hanya sebagian jin? Ya, jadi ini kalau definisi jin itu, kalau di dalam tafsir berbeda dengan sebangsa jin yang dilakukan oleh sebangsa dukun, itu beda. Ya, sebenarnya mereka itu jin, cuma namanya nanti di apa itu bukan jin lagi. Kalau dukun nanti bisa jadi dia itu bilang ruhnya si anu gitu. Jadi ketika dia itu mendatangi kuburan siapa itu ya, terus nanti ada suaranya itu seperti orang yang meninggal, dan dia kedengaran suaranya, entah itu melalui mediasi atau melalui apa, suaranya itu mirip orang yang sudah meninggal. Itu kalau orang dukun itu bilangnya ruh gitu ya, ruhnya sukulan yang telah meninggal. Itu padahal bukan ruh itu nggak bisa diajak bicara. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah nyatakan di sana itu yas'alunaka 'anil ruh, banyak mereka yang bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Allah. Dan dijelaskan juga wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu hanya sedikit. Makanya kalau ada dukun ataupun apapun bentuknya itu ya, dibilang orang pinter gitu ya, itu karena malah dari dukun ya Pak ya. Orang pinter nyanyi profesor. Nah, bilangnya apa? Oh, ini ruhnya si fulan yang mati ngomong. Itu jin. Dibilangnya ruh. Nggak ada istilah ruh yang bisa dibangkitkan dari bicara, itu nggak ada. Karena roh itu hanya urusan Allah. Inilah makanya jin-jin itu nanti banyak bentuknya menurut versi mereka masing-masing. Ya, ini sering saya sampaikan bahwa yang namanya jin itu artinya yang gaib, yang tidak kelihatan. Ya, kalau pada manusia itu ada orang yang disebut gila dalam bahasa Arab itu majnun. Majnun itu artinya al-aqlu maskurun, akalnya itu tertutup, maka disebut dia itu majnun. Ya, jadi akalnya tertutup. Ya kan kalau orang gila itu kan
matanya nanar ya Pak ya. Mata itu simbol bahwa dia itu benar atau tidak itu dari mata. Makanya kalau orang itu jujur atau enggak jujur itu dari mata kelihatan Pak. Dari mata. Mata nggak bisa dibohongi karena mata itu susah disetir oleh hati. Kalau mulut bisa disetir oleh hati, tapi kalau mata nggak bisa. Kalau dia itu bohong, matanya nanar, matanya itu lirik-lirik ke sana kemari, karena pikiran dia itu memutar, maka matanya itu putar-putar gitu. Kalau ditanya itu tidak fokus, nah itu orang bohong seperti itu. Makanya kalau mata itu nggak bisa dibohongi. Umpamanya ada orang dia itu nyopet, ketika dia nyopet terus ketangkap. Nah ketika ketangkap ditanya, bilangnya enggak. Nah ini saya kemarin di kampus Pak, film saya ada yang ngambil, dia apa itu terus ketangkap. Ya namanya canda teman-teman gitu ya. Film Ustaz diambil gitu. Wow, canda. Ya, jadi ketika ditanya, dia itu nggak mau ngaku. Ketika dia itu dikasih CCTV, ini siapa? Baru ngaku. Ya bonyok lah. Ya, jadi ketika kelihatan CCTV, ini ada gambar kamu. Nah, baru itu biasa. Aduh, kalau sekarang itu sudah ada di mana-mana TV ya nggak usah lah. Kalau mau berbuat sesuatu jangan bohong lah, tambah bonyok. Ya, jadi inilah jin. Jin itu banyak versinya, tapi yang benar itu dalam Al-Quran. Nanti ada iblis, setan, itu label lah. Ya, jadi jin itu kayak manusia. Jin itu ya jenisnya itu sama dengan apa itu kalau dikelompokkan manusia itu seperti kita. Jin itu yang nggak kelihatan. Kalau setan, iblis itu labelnya. Kalau sudah terlalu banyak menggoda, setan. Kalau banyak lagi iblis namanya. Makanya nanti kalau ada orang terus perbuatannya itu kok nggak ngikutin ajaran Islam, dia itu menyimpang terus gitu ya, dinasehatin nggak mau, iblis ya gitu kan. Nah itu label. Jadi bisa jadi manusia itu setan, manusia itu iblis. Nah itu karena dilabelkan. Nah ini jadi labelnya itu menjadi setan, menjadi iblis. Nah jadi nanti yang lebih tua iblis dengan setan jual mana Pak? Iblis siapa ya? Iblis yang duluan. Labelnya setan rajin jadi tingkatan iblis. Nah itulah yang umurnya panjang. Minta izin kepada Allah menggoda kepada manusia. Ya teruskan. Hatta idza atau ala wadin nam qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Hatta idza atau ketika sehingga mereka itu datang ala wadin nam, yaitu ada lembah kumpulan dari apa itu semut. Qalat namlatu ya ayyuhan nabudkhulu masakinakum. Maka ada komandonya Pak. Komando apa itu semut, dia itu bilang, hai sebangsa semut, masuklah kalian pada lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Nanti jangan-jangan engkau terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya. Wa hum la yashkurun, mereka itu tidak mengerti. Ini kalau di zaman kampanye nanti Pak, ini kadang-kadang ayat ini jadi laris Pak. Ya ayyuhan namu masakinakum, ditafsirkan begini. Hei, kamu masuk pada kelompokmu masing-masing gitu. Jangan engkau menyebar gitu. Kalau kelompokmu jamaah ini masuk partai ini. Repot kalau begitu. Ini nanti banyak ya Pak ya. Jadi banyak mufasir yang menyimpangnya jauh banget gitu. Ya, menyimpangnya jauh banget. Jadi kalau kelompok biru masuk jamaahnya karena kalian jamaah biru, masuk biru. Kalau kelompok jamaah hijau masuk. Janganlah ya. Ayat Al-Quran jangan digunakan untuk keperluan sementara. Itu tidak baik ya. Nanti kalau pakai ayat nanti yang lain pakai ayat juga. Repot
ya, repot. Ya udahlah, kalau nafsirin ayat itu apa adanya aja. Ya kalau kontekstual ya yang ada kemiripannya, yang tidak berpihak pada satu kelompok boleh, yang untuk umum. Ya, jadi janganlah kita itu menggunakan ayat untuk keperluan kelompok pribadi, itu tidak digunakan. Sudah seperti itu, mengetahui Nabi Sulaiman bahwa tentara sebangsa semut itu memberitahukan kepada teman-temannya, diteruskan. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzirni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ini sering ya dipanjatkan doa oleh al-Khatib. Nah, ternyata ada dalam surah An-Naml. Ya, jadi di sini ayatnya, doanya ya. Ini yaitu auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Perlu diketahui banyak memanjatkan doa itu yang terbaik diambil dari Al-Quran, yang terbaik. Kalaupun tidak dari Rasul, dari Rasul itu yang umum, yaitu kayak Allahumma inni a'udzubika masta'adzaka bihi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di sana apa itu meminta ya, apa yang diminta oleh Rasul. Nah, ini jadi ada contoh-contoh. Jadi kebanyakan kita ini kalau pakai konsep sendiri itu kadang-kadang salah tempat, Pak. Dan itu kadang-kadang mendistorsi itu menekan. Padahal Allah itu tidak perlu ditekan. Allah itu mengetahui kehendak kita. Ini yang lebih dari itu, Pak. Para alim ulama yang sufi itu sangat hati-hati. Ketika minta kepada Allah, dia malu. Oleh karena itu tidak perlu dia itu meminta, tapi pakai wirid. Ya sudahlah, dia itu berpikir, ya Raza, ya Raza, ya Raza, ya Raza. Sudah, Allah tahu apa yang dimaksud oleh kita. Apa yang dimaksud oleh kita, Allah Maha tahu. Maka Allah pasti memberikan rezeki. Nggak usah kita itu mendistorsi Allah, itu nggak perlu. Mendistorsi itu namanya begini. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah aku kemampuan untuk memberi makan kepada anak yatim 1000 orang, itu namanya ya. 1000 orang, Pak. Berarti Allah suruh membunuh bapak-bapaknya. Itu nggak benar doa yang seperti itu. Ya sudahlah, ya Allah ya Rabbi, berikanlah aku kemampuan untuk bisa berbagi, gitu kan ya. Harus. Jadi jangan sampai kita itu mendistribusi atau mendeteksi Tuhan, mengetek Tuhan, itu nggak boleh. Makanya sebaiknya doa itu yaitu yang diambil dari Al-Quran, dicontohkan oleh Rasul atau para sufi, orang-orang yang tingkat tinggi. Ya sudahlah, kita zikir aja, zikir. Makanya banyak ijazah dan banyak ijazah yang diberikan oleh para alim ulama kepada murid-muridnya itu diambil dari ayat Al-Quran ataupun dari tasbih, dari tahmid, dari takbir. Itu ini takbir sekian kali, tahmid sekian kali, tasbih sekian kali. Itu rumusan-rumusan yang sopan, Pak. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang, loh kok minta kepada Allah pakainya seperti itu bid'ah. Dia nggak tahu bahwa itulah berdasarkan pengalaman orang-orang sufi karena merasa mendeteksi Tuhan atau mengetek Tuhan, itu nggak benar. Makanya cukuplah kalau kita itu kalau bacaan kalau nggak masalah yang berkaitan dengan isi nggak masalah. Ya jadi yang penting Allah Maha tahu. Makanya para alim ulama itu begini, Pak. Kalau dia itu pergi haji, di sana itu ada tempat yang apa itu katakan dulu azan itu, Pak ya. Ada tempat yang mustajabah. Dia yang kedua kali nggak mau. Apa udah tahu? Allah Maha tahu. Karena malu. Nah ini, ya tanamkanlah kita itu kepada Allah itu dengan halus, Pak ya. Jangan kayak anak kecil kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah aku motor ya Allah. Itu kecil banget itu. Janganlah, minta yang tenang, gitu kan ya.
bisa beribadah, bisa ngaji, gitu kan? Bisa mengingatkan samanya. Nah itu yang tinggi-tinggi. Ya, jadi di sini fatabas sama dohikan, maka Nabi Sulaiman itu tersenyum. Nah, dohikan itu tawa keluar dikit. Nah, di sini keluar ketawa. Mingkau lihat dari ucapannya. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah ya Rabbi, perkenankanlah kepada kami untuk bisa bersyukur kepada nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan atas orang tuaku, dan aku termasuk orang yang orang yang soleh dan orang yang Engkau ridhoi. Orang soleh aja udah bener Pak, ditambah lagi sudah soleh Engkau ridhoi ya Allah. Orang itu dituntut untuk memanjatkan doa untuk anak-anak itu. Nggak perlu menjadi insinyur, nggak perlu jadi guru, nggak perlu menjadi menteri, nggak perlu jadi presiden, nggak perlu. Jadi anak soleh nikmat. Kalau jadi anak soleh itu artinya benar menurut manusia, benar menurut Allah. Kalau dia berada di sampingnya nikmat. Kalau punya anak soleh, kalau dia itu punya anak pejabat terus dia tidak soleh, boro-boro nikmat, kiamat rasanya untuk orang tuanya. Nah ini, oleh karena itu sudah ajarkan doa kepada anak-anaknya. Itu dinyatakan dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu cukup, enggak usah. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan anakku nanti lagi jadi orang. Enggak perlu. Jadilah anak yang soleh. Kalau jadi anak yang soleh, jadi apapun enak. Jadi Allah Maha tahu untuk menjadikan orang tua itu terhibur, orang itu bahagia, maka Allah Maha tahu. Maka tidak usah bilang anakku mudah-mudahan jadi DPR, itu nggak usah. Nggak usah gitu. Ya udah, jadi anak yang soleh. Nah, makanya dicontohkan fi ibaditas sholihin. Wa tabaqqadat tayr faqala ma liya la aral hudud am kana minal ghalibin. Nah, terus Nabi Sulaiman itu biasa keliling. Ketika keliling, dia tidak melihat mana ya si hudud. Kok enggak ada ya? Karena seperti itu, maka diteruskan, lau atibannahu adzaban syadidan aw la azba'annahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Karena seperti itu biasalah ada marahnya kan ya. Kok nggak ada ya? Kok kemana? Kok nggak ada beritanya? Saya sembelih nanti kalau datang, atau saya siksa. Nah itu. Jadi disinilah Nabi Sulaiman itu menyatakan demikian. Nah tiba-tiba tidak lama kemudian famakasa ghairu ba'idin faqala a'antu bima lam tuhit bih wajiyatuka min sab'in binaba'in yaqin. Tidak lama kemudian maka si Hudhud bilang, aku telah berkeliling dunia dan engkau tidak pernah melihatnya. Seperti itu kata Hudhud itu. Aku datangkan ada berita, yaitu ada ratu yang namanya Bilqis dari Sabah. Nah nanti akan kita teruskan minggu depan ya Pak ya. Ini wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wallahu